cahaya dan keselamatan, seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan-Mu, dan semua raja akan melihat kebenaran-Mu. Dan orang yang menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti orang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau menjadi suamimu. Dan seperti girang hati seorang pengantin melihat mempelai wanita, demikianlah Allah-Mu akan girang atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah yang satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakanlah pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berbicara dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berbicara dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
waktu itu ada pesta perkawinan di kota Kana di Galilea, dan ibu Yesus pun hadir di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Pada suatu ketika mereka kekurangan anggur, maka Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Apa kehendakmu terhadap aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukanlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 buah tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing dapat berisi kira-kira 100 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh." Dan mereka pun mengisinya hingga penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawakannya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia memanggil mempelai laki-laki. Ia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Maka pemimpin pesta itu berkata kepada mempelai laki-laki, "Biasanya orang menghidangkan anggur yang baik lebih dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di daerah Galilea, dan merupakan tanda pertama dari semua tanda yang dibuatnya. Dengan itu Yesus menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para imam, biarawan dan biarawati, semoga para imam, biarawan dan biarawati semakin tekun dan bersemangat mendasarkan pengilaman dan pelayanan mereka pada kehidupan rohani yang dikembangkan dalam merahkan pada kehidupan rohani. Kami mohon. Lakukanlah kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat semakin patut diteladani. Dalam hal kesetiaan, mereka mengembalakan relasi penuh kasih di dalam keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para keluarga muda, semoga keluarga muda tekun mengusahakan kesetiaan kepada pasangan masing-masing. Semoga mereka mampu menghadapi masa dapat dalam kerjasama dan relasi kasih yang semakin terus menerus dan penuh hati seperti Allah mencintai mereka. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semakin mampu hidup bersama dengan rukun dan bersatu padu, bangga dan bahagia di dalam lingkungan gerejanya. Berkat
rezeki yang suci yang kita terima dari perjamuan ini. Marilah kami memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.